Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 24 April tahun 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu. Kami mau terus menaikkan syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan, segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus nyata kami alami dan rasakan dalam seluruh kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini, ketika Tuhan berkenan membangunkan kami dari tempat tidur untuk kemudian boleh melanjutkan kehidupan, melanjutkan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kuasa-Mu, pimpinan-Mu, pengurapan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dimampukan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mengerti apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami untuk kami lakukan di kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini dipilih dari Keluaran 3 ayat 16 sampai ayat 22. Keluaran 3 ayat 16 sampai ayat 22. Firman Tuhan. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menjumpai kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu, baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas, serta kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan perikop pembacaan kita dalam satu tema perenungan, pekerjaan Allah, pengkaranganna puang. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, pemimpin tentunya berperan besar dalam menentukan keberhasilan tim. Pemimpin wajib punya cara dan pengalaman yang mumpuni untuk suatu pekerjaan. Selain itu, pemimpin juga punya kuasa untuk mengontrol ritme kerja dan arah pekerjaan. Nah, bagaimana jika Allah sendiri yang turut bekerja? Bacaan kita kali ini berkisah tentang pemberitahuan kepada bangsa Israel
untuk meninggalkan Mesir. Perintah Tuhan ini diberitahukan kepada Musa agar bangsa Israel menuruti perintah Tuhan. Perintah itu juga bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi disertai dengan otoritas tinggi dari Tuhan. Perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel ini disertai dengan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan itu diperlihatkan karena Tuhan tahu bahwa Raja Mesir tidak akan mengizinkan mereka. Disinilah Tuhan memperlihatkan otoritasnya dengan secara langsung ikut bekerja dalam misi penyelamatan bangsa Israel. Tangan perkasa itu adalah sebuah gambaran akan keberpihakan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, keberpihakan Tuhan dalam rancangannya juga nyata dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu ada, namun terkadang kita tidak punya cukup keberanian untuk melangkah dalam kehidupan ini. Ingat dan yakinilah bahwa Allah senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Keyakinan itu adalah sebuah pengharapan bagi umat percaya akan keberpihakan Tuhan pada setiap orang yang percaya kepadanya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tak pernah diam dalam segala pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Ia yang penuh dengan kasih setiap saat akan berpihak kepada kita dalam mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami boleh renungkan dan kami boleh hayati. Dan kiranya melalui firman ini, iman kami terus dikuatkan untuk percaya bahwa di dalam menjalani hidup ini, dalam melangkahkan kaki kami, menjalani hari-hari hidup ke depan, kami percaya bahwa ada pekerjaan Tuhan di dalamnya yang terus mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa merancangkan segala apa yang baik, merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan meyakini akan pengharapan kami di dalam Engkau. Dan kiranya kami terus melangkah bersama dengan Engkau dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Berkati Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam melanjutkan segala aktivitas, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan di sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menopang, menuntun, membimbing, mengarahkan setiap langkah-langkah kami. Kiranya apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan betul-betul memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.